Alek situasi kaya ngene iki ya memang ya begitulah. Rame-rame campur rada hiruk pikuk. Tapi justru itulah uniknya kalau ada anak-anak. Coba lek umpamane sing teko wong tuwek-tuwek kabeh ngono. Malah padha ngantuk. Tapi lek anak-anak ini berseliweran sana sini mendekati layar dan lain sebagainya. Ayo begitu memang dunia anak-anak. Lek ra seru ngono ki malah ora pantes. Nah, kalau untuk anak stimulasinya adalah dengan bermain. Ya, karena kalau aduh ayo duduk belajar ngomong gitu nggak akan bisa. Anak-anak pasti akan lari-larian. Makanya stimulasinya dengan bermain. Dan stimulasi mandiri ini bisa kita lakukan dengan berpedoman pada buku KIA. Punya semua ya buku KIA ya? Dibaca enggak? Dibaca. Bagian mananya yang dibaca? Hah? Sebagian. Tahu enggak kalau ada tentang stimulasi di buku KIA? Tahu? Tahu? Pernah baca? Wah, luar biasa berarti. Karena sebagian besar nggak tahu. Sebagian besar cuma dibuka pas nimbang kolom berat badan itu ya. Padahal sebenarnya ada stimulasi ya. Nah, stimulasi yang baik itu adalah yang multimodal, artinya melibatkan banyak hal. Dari kemampuan motorik itu gerak kasarnya. Iki kok meledos. Ya. Terus ya kembalikan. Sensorik, kognitif nih, moral, spiritual, self help itu bagaimana dia menolong sendiri ya. Jadi kalau main jangan cenderung dibantu, biarkan dia membantu dirinya sendiri, membantu memecahkan masalah seperti itu ya. Nah, dan karena dengan mengerjakan hal-hal yang kita nggak bantu itu, ayo coba sendiri, itu dia belajar self help, belajar untuk mengendalikan sosial emosionalnya dia, belajar mengembangkan kognitif, belajar mengembangkan motorik, sensorik. Tenang toh, meledos ya, ya duduk, udah meledos ya. Oke. Nah, ini isinya buku KIA seperti ini. Nah, ini yang penjenengan tinggal buka halaman 42 kalau anaknya umur 0 sampai 3 bulan. Nanti kalau anaknya 6 bulan ya dibuka yang halaman 43 ya. Di sini sudah detail nih. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini ya, jadi tinggal dibuka aja, disesuaikan. Nah, ini kan hal-hal kayak begini kan nggak perlu meluangkan waktu khusus ya. Ciptakan rasa aman, nyaman ya setiap saat ya. Nah, terus yang penting ini gantung benda warna-warni dan berbunyi. Terus guling, ayo saya nggak kelihatan ya, nih ya. Nah, ini intinya prinsipnya harus sesuai dengan usia, tergantung usia berapa anak kita, stimulasinya menyesuaikan ya. Oke. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh mereka ya. Ya, oke. Ya. Oke, terus satu lagi, terus aja ya, terus distimulasi terus ibu semangat stimulasi pulang dari ruang Jayabaya, distimulasi terus 24 jam ya. Harus memperhatikan ini keseimbangan antara ya, jeng dibuka ya. Ya. Aktivitas fisik harus seimbang dengan waktu tidur dan waktu sedentarian. Waktu sedentarian tuh waktu goler-goler istilahnya kalau bahasa kasarnya ya. Yang goler-goler lah, santai istilahnya ya. Kalau fisik kan jelas ya, aktivitas fisik. Dan ini beda usia, beda waktunya ya. Nah, misalnya kayak ini. Untuk bayi kurang dari 1 tahun, nah aktivitas fisiknya ini beberapa kali sehari. Semakin banyak ditaruh di atas lantai maka akan semakin baik. Jadi Bu, jangan banyak-banyak digendong, harus banyak-banyak ditaruh ya. Pertama, AEDW gak keju, gak kesel. Yang kedua juga ini stimulasinya ini lebih baik semakin banyak ya. Nah, kalau anaknya memang belum terlalu aktif, belum bisa duduk, belum bisa berdiri,
sebaiknya ini posisi tengkurap. Jadi kalau sudah bisa tengkurap ya, tengkurap terus kan tengkurap ya. Nah itu dikasih main-mainan di atasnya, di depannya, meraih mainan dan lain sebagainya. Intinya dalam posisi tengkurap setidaknya 30 menit tapi tersebar. Tergantung anaknya. Kalau anaknya udah nggak nyaman, ya dibalik lagi ya. Nah ini ya. Wah. Ini jangan menahan anak lebih dari 1 jam untuk setiap waktu tertentu ya. Artinya apa? Digendong, ditaruh di box, ditaruh di stroller, pokoknya intinya ditaruh di apa istilahnya digendong anaknya nggak aktif bergerak itu maksimal cuman boleh 1 jam. Ya harus banyak di tempat yang datar supaya dia terlatih motoriknya, gludak-gluduk, gelibak-gelibek, kaki menendang, tangan menendang ya. Karena kalau kita apa mana cucu pertama, anak pertama sing gendong gantian ya, gendong terus sepanjang hari. Nah itu ternyata secara ilmu tumbuh kembang dia kurang baik. Nah, ya terus yang penting lagi nih, tidak direkomendasikan screen time. Artinya untuk anak di bawah 1 tahun tidak direkomendasikan main handphone, nonton TV ataupun lihat tablet. Tidak direkomendasikan. Ya, gitu ya. Nah, lebih baik lihat emboknya. Embok time ya. Ya, minggir dulu. Iya. Ini ya, dibacakan cerita atau didongengin ini ya. Oke, iya, jatuh. Oke. Iya. Nah. Nah, berapa lama sih waktu tidur ya? Kalau umur 0 sampai 3 bulan tidurnya memang 14 sampai 17 jam per hari. Artinya kalau memang umur 0 sampai 3 bulan memang banyak tidurnya. Nanti kalau dia melek baru kita ini aktivitas fisik ya. Terus digendongnya maksimal 1 jam, digendong, ditaruh di box, ditaruh di istilahnya, ditaruh di tempat yang dia tidak bisa bergerak bebas itu maksimal 1 jam. Karena kalau terlalu banyak nanti ada namanya container baby syndrome. Jadi bayi yang banyak ditaruh di box atau apa namanya stroller itu kurang terlatih nanti gerak kasarnya ya. Dan satu lagi baby walker yang sering ya itu juga tidak direkomendasikan karena tidak melatih gerak kasar atau motorik kasarnya anak. Kita jaga baik-baik titipan Allah ini, berikan stimulasi, nutrisi, dan lingkungan yang terbaik ya, supaya nanti bisa tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan Indonesia bisa maju ya, amin. Sekian dari saya, ada sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya. Ada mic lagi. Biar dia. Ya Bu, terima kasih. Saya mau tanya, apakah ibu yang kesundulan itu boleh menyusui sedangkan anaknya masih usia 14 bulan, terus makannya setiap harinya itu sangat susah Bu, terus bicaranya nggak begitu merespon seperti itu. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Kesundulan banyak terjadi ya. Intinya keputusan untuk mempunyai anak jarak dekat atau jarak jauh atau jarak seperti apapun itu tergantung kita dan ditentukan oleh Allah. Ada yang sudah berusaha, misalnya sudah ber-KB tetap kesundulan. Ada juga yang memang disengaja supaya biar sekalian repotnya ya. Tapi semua keputusan kita itu mengandung tanggung jawab ya. Artinya ada konsekuensinya. Yang pertama, ketika hamil ibunya, anaknya masih nyusui, boleh enggak gitu ya pertanyaannya. Jawabannya boleh asal dengan catatan ya, ibunya tidak ada masalah. Karena dengan proses menyusui ini merangsang terjadinya kontraksi sebenarnya. Jadi kalau kehamilannya bermasalah, dia nyusui kan akan mengakibatkan kontraksi ya. Nanti bisa terjadi kelahiran yang prematur. Nah kalau bayi lahir prematur, pasti tadi grafik perkembangan itu pasti akan terganggu. Nah misalnya sudah lahir nih. Kemudian menyusui tandem misalnya ya, menyusui kakaknya dan adiknya, dilihat dulu patokannya adalah kurva pertumbuhan yang di buku KIA ya. Kalau gizinya baik ya monggo enggak masalah. Gizinya baik itu artinya apa? Berat badannya bagus, tinggi badannya bagus, kenaikan berat badannya bagus, boleh silakan dilanjutkan. Cuma kalau anaknya sudah, tapi ingat kalau sudah di atas 1 tahun
ASI itu hanya memenuhi kebutuhan 50%. Yang 50% harus dari makanan padat. Jadi boleh tetap ASI tapi pokoknya makame enak banyak. Berat badannya di istilahnya apa, di kurva itu baik, perkembangannya sesuai tadi, ya semua baik semua, monggo silakan dilanjutkan. Tapi kalau berat badannya sudah terganggu, sudah gizinya kurang, apalagi sudah stunting, ya itu tidak bijaksana kalau ASI saja. Boleh ASI dilanjutkan, ya istilahnya tetap ya di TTI ya, NTI dua-duanya, ya mungkin tapi harus diberikan tambahan. Kalau makannya susah, ya mungkin harus ditambahkan susu pertumbuhan, karena kalau enggak ya nanti akan terjadi gizi kurang, bahkan gizi buruk, stunting itu pasti sedikit banyak mempengaruhi perkembangan. Anak bisa berkembang dengan baik kalau tumbuh dengan baik dulu. Karena apa? Kan kalau perkembangan itu kan otak ya. Nah, otak kan butuh nutrisi. Kalau nutrisinya kurang, ya otomatis perkembangan otaknya pasti akan terganggu. Jadi jawabannya seperti itu ya, situasional tergantung ya. 1 kurva pertumbuhan, 2 kurva perkembangan. Kalau kurva pertumbuhannya kurang bagus, perkembangannya kurang bagus ya bukan tidak boleh ya, tapi tidak boleh ASI saja tanpa ditemani yang lain. Jawabannya begitu ya. Saya menyadari betapa tantangan hidup bagi anak-anak ini ke depannya makin kompleks. Mulanya berbagai pihak, diantaranya juga Dinas Kesehatan, merancang dan melaksanakan program-program khusus bagi anak supaya mereka menjadi generasi penerus yang menjadikan Indonesia lebih hebat, lebih maju. Kemudian hari mulai Nah, ini kita memperingati Hari Anak Indonesia yang ke-39. Aku bosan sekali Hari Kakek. Ya nanti habisnya Hari Kakek nanti. Mantap. Gimana? Iki temane anak terlindungi. Indonesia maju. Iki piye maksudnya Maksudnya itu kalau anak-anak Indonesia terlindungi, insya Allah Indonesia akan maju. Karena kesehatannya terjamin, anak-anak bisa sekolah, bisa mengembangkan bakatnya sehingga Indonesia menjadi negara maju. Sehat, pintar, cerdas, dan berkarakter. Iya. Iki sebab ya calon-calon Pemimpin kita, calon penerus kita. sing wis tuwek-tuwek ngene iki paling dilutkas pensiun. Betul, Ta? iya. Sing ganten itu generasi yang lebih hebat kudu. Mantap, insya Allah. Ya. Iki dipersiapkan mulai Dari sekarang. sekarang. Sing paling penting apa yang disampaikan kepada terutama pada orang tua supaya Indonesia Emas 2045 Iya. bisa tercapai. Gizinya harus tercukupi, kesehatannya terjamin, Terjamin. pendidikan terjamin, Ah, dan anak-anak aman semuanya. aman semua. Iya. Dan itu perannya wong tua, Harus itu, para guru, semuanya. pemimpin, pokoknya itu kabeh Iya. kudu terlibat soalnya Betul. ini hajat semuanya. Karena anak-anak itu anak kita bersama. Anak bersama. Iya. Indonesia lek maju juga kebanggaan kita bersama. Mantap. Lek maju ngene. Gini ya. Ya. Ayo ini mesti ae kudu ada sinergi, ada kerjasama antara orang tua, guru, terus masyarakat, pemerintah, bisa mendampingi, mengarahkan, membimbing para anak-anak generasi muda yang sehat, pintar, cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Amin. Nah, iki teko tekanti. Singonegaran 3. Singonegaran 3 iki Dharma Wanita Baluwerti. Baluwerti dari Jam Sare. Jamsare. Dari Darmo Mojoroto. Dermo. Dari Gayam. Ayam. Iki putra-putrine pinter kabeh. Alhamdulillah sesuai dengan tumbuh kembangnya. Itu juara apa iki mau? Juara di hati mamah-mamahnya. Iya. Setidak cewek apa cowok putrane? Cewek. Berarti tercantik sama. Amin. Oke. Iki kegiatane kan enek ngene iki. Lah enek kegiatan ngene iki apa? Manfaatnya apa rasane?
yang sudah dirasakan? Dapat masukan, Kapan masukan ilmu baru untuk mendidik anak-anaknya. ya, iya. Ini anak-anak kemudian kalau Boten. Nggih. mantap iki muga-muga kuwabe iso pinter-pinter kabeh. Lah pinter ngene. Jempol kabeh, jempol kabeh.